Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas seputar dengan adapter kamera ya. Adapter ini tuh adapter apa? Ini adapter lensa teman-teman ya. Adapter yang murah, adapter yang lumayan cukup mahal. Ini merek Omiled, bekas ya. Ini merek yang dimana pernah saya review. Ini F-Nex harganya 400.000 dan ini Omiled harganya 800, bahkan ada yang 1 juta. Ini second dan ini beli saya Grace, tapi ya sekarang kondisinya sama-sama second ya. Lantas perbedaannya seperti apa? Kalau dilihat dari perbedaan dari bahan ya, kita coba. Ini bahannya bahan apa? Dua-duanya sama-sama dari bahan metal ya. Bahan besi, ininya juga besi, bukan plastik, ini besi. Jadi yang mahal besi, yang murah juga besi. Terus untuk cincinnya sendiri, dua-duanya sama-sama mempunyai cincin yang seperti ini ya, yang kuning, cincin kuning. Jadi ini cincinnya untuk apa Om, atau misalkan Kang untuk apa? Jadi si cincin ini tuh untuk ini teman-teman ya. Jadi di sini ada yang kuning, ada cincin kuning, di sini juga ada untuk cincin kuning. Ini artinya apa? Artinya berarti ini bisa autofocus. Kalau misalkan kita tempel ke Sony A6400, jadi bisa mode autofocus. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah autofokusnya bagus atau jelek? Nah itu ya teman-teman, banyak menanyakan di konten seputar dengan adapter kamera atau lensa kamera, itu yang bertanya, Bang, autofokusnya gimana? Nah, jawabannya, saya langsung jawab aja sekarang ya, autofokusnya amburadul. Jadi jangan berharap autofokus ini tuh sama dengan autofokus yang punya lensa si Sony beneran ya. Kalau autofokus Sony itu kan cepet ya, pengambilan autofokusnya set. Kalau misalkan menggunakan adapter itu amburadul autofokusnya. Kalian nggak percaya? Oke, saya buktikan di konten ini. Sebentar teman-teman. Oke, di sini ada Sony A6400. Kita buka lensanya bawaan si Sony. Ini lensa kit, lensa yang satu paket dengan si bodinya. Jadi ini dijual ya, kalau beli bodinya. Ada sih yang jual batangan tapi itu cabutan ya, berarti itu cabutan yang jual. Nih, ini adapter. Jadi adapter ini tuh gini teman-teman ya. Jadi si ininya, nah ini si apa disebutnya namanya lah, anggap aja ini giginya ya, ini gigi. Jadi sama bentuknya dengan Sony ya, didesain sama. Oke. Karena sama, otomatis ya ketika dipasangkan ke Sony ini akan bisa diandalkan sama. Kita coba ya dengan mode autofocus. Karena kita akan nyoba autofocus, otomatis di sininya kita klik autofokuskan ya, karena si lensa karena ini harus seperti ini ya untuk mengautofokuskan. Kita langsung saja nih, autofokusnya seperti ini teman-teman. Kita coba. Wow, ini apalah namanya, harus pakai ND filter karena bentar teman-teman. Karena cuacanya udah seperti ini, jadi saya perlu ND filter ya. Padahal ini nggak terlalu terik ya. Ini ya. Saya menggunakan ND filter untuk apa? Untuk silaunya matahari yang ada di siang hari ini tuh tidak terlalu silau ya. Bentar teman-teman, ini saya menggunakan HP. Kalau menggunakan HP memori lumayan cepat, agak boros ya. Nah teman-teman, saat saya menggunakan kamera ini, pilih file format dulu ya. File formatnya di XAFCSHD dan untuk record settingnya di 60 per second, terus 50 ya, ininya 60/50. Jadi settingnya kita ambil dulu di 120. Jadi shutter speednya 1/125, bukaannya di f1,8 dan untuk ISO nya di 320. Kita akan coba ya, ini langsung ke autofokusnya ya. Nah biasanya diklik di sini tuh biasanya suka langsung ya, kalau bawaan lensa Sony ini nggak berfungsi. Ini menggunakan apa ya, ini menggunakan si adapter yang murah yang ini. Nanti kita akan coba menggunakan adapter yang lebih mahal daripada ini. Apakah sama atau ada perbedaan? Ini saya menggunakan adapter yang murah ya. Oke ya, seperti ini tidak bisa sama sekali. Saya atur ya si manual fokusnya nih.
Padahal area fokus udah jelas kan, ini ada nih. Saya tidak menggunakan autofocus, tapi saya menggunakan autofocus ya, tidak manual fokus. Ya udah. Ini tidak berfungsi sama sekali. Ya udah, kita autofokuskan aja lah. Kita klik sini. Berarti cuman bisa untuk autofocus doang ya. Untuk manual fokus aja. Hasil gambarnya seperti ini teman-teman. Hasil gambarnya oke, saya lemparkan ke kamera, hasilnya seperti ini. Kalau ke kamera, bentar, ini menggunakan Canon yang 50 pixnya, ini terlalu, nah seperti ini teman-teman ya. Coba lihat blurnya di belakang seperti begini, terus ada itu tuh semut tuh di atas HP, seperti ini teman-teman hasilnya kalau menggunakan adapter yang murah. Oke, kita lanjut ke adapter yang lebih mahal daripada adapter ini yang saya gunakan saat ini ya. Ini harganya adapter 400.000. Apakah autofokusnya bagus? Menggunakan adapter yang 2 kali lipat harganya dari adapter yang saya pakai saat ini. Ini harga 400.000 dan ini harga 800.000 ya teman-teman. Kita langsung gunakan adapter ini, adapter Omilet dari merek Omilet. Apakah autofokusnya berjalan jaya lancar atau sama aja? Nah, oke, adapternya kita fokuskan. Nah, jadi teman-teman sama aja, harus tadi adapternya ini udah autofokus ya, udah di autofokuskan, tapi bentar, ini udah di autofokuskan. Harusnya kalau udah di autofokuskan begini, ini langsung connect ya autofokus, tapi tuh enggak, malah langsung ngerekam ya. Tuh, itu tuh nggak tahu autofokusnya nih mau kemana arahnya ya, saya nggak tahu. Tuh harusnya kan langsung start autofokus gitu, ini enggak. Jadi artinya apa? Artinya sama aja, menggunakan adapter mahal 800.000 dengan menggunakan adapter yang murah itu sama aja. Karena kenapa teman-teman? Karena begini ya, saya sambil ini ya, kita manualkan fokuskan dulu, kita ke manualkan fokus. Nah, ini menggunakan adapter yang harganya 800.000, hasilnya ya seperti ini. Kalau untuk masalah hasil sendiri, saya jamin hasil tidak akan ada perbedaan teman-teman. Jadi sama aja, karena fungsi dari si kedua adapter ini sama-sama mengantarkan lensa Canon untuk bisa dipakai di kitnya Sony A6400. Nah, saya arahkan ke kamera ya. Nah, ini menggunakan adapter yang lebih mahal daripada adapter yang tadi. Hasilnya bagaimana? Apakah sama dengan yang harga 400 ribuan ataukah ada perbedaannya? Kalau dari secara fungsi untuk pengambilan gambar seperti ini, teman-teman, saya rasa tidak ada bedanya sih. Sama aja. Hasil gambarnya pasti sama. Karena apa? Karena yang berfungsi itu hanya fungsinya doang. Tidak fungsi-fungsi yang lain ya. Sama fungsinya. Fungsi-fungsi yang lain juga sama-sama tidak aktif ya. Contoh seperti autofokus yang harusnya itu autofokus bisa ya, tapi keduanya juga tidak mampu. Oke, ini kesimpulannya teman-teman. Gini kesimpulannya, kenapa autofokusnya tidak bisa diandalkan menggunakan adapter. Jadi ada keterangan di salah satu penjualan online. Jadi semahal apapun kalau misalkan kita menggunakan adapter ya jangan mengharapkan hasilnya itu sama dengan Sony lensa bawaan Sony gitu. Si lensa bawaan Sony didesain untuk kamera Sony, si lensa bawaan Canon didesain untuk Canon. Jadi kalau misalkan ini dipaksakan teman-teman ya, kamera ini untuk Canon dipaksakan harus ke Sony, paling pabrik itu atau pihak ketiga hanya membantu bagaimana caranya si lensa ini tuh bisa nempel, bisa digunakan di sini di Sony A6400. Jadi teman-teman, mau semahal apapun adapter yang kita yang kita beli ya tidak bisa memaksakan kualitas kamera Canon bawaan Canon harus sama dengan kualitas si kamera lensa bawaan Sony, kecuali kalau casingnya Canon di dalamnya dibongkar, dalam mesinnya itu dibongkar, didesain menyerupai dengan mesinnya Sony, si lensa Sony itu baru
bisa sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk masalah adapter sendiri, mau adapter murah kek, mau adapter mahal yang kayak gini, ini pasti kualitasnya akan tetap sama ya, sama-sama menggantikan, sama-sama apa? Sama-sama untuk menempelkan lensa produk Canon ini ke bodinya Sony A6400. Nah itu teman-teman. Sekarang pertanyaannya, Bang, bagaimana kalau misalkan si lensanya itu bukan dari lensa Canon, jadi dari lensa Sony, dari lensa Nikon, bisa nggak dipakai? Jawabannya kagak bisa, karena di keterangannya itu dari Canon tuh Sony. Jadi jangan nanya yang enggak ya. Kalau misalkan udah dari sanahnya, dari sonohnya, dari dusnya ada tulisan bahwa ini dari Sony, dari Canon untuk Sony, ya nggak bakal bisa ya kalau misalkan ini lensanya dari lensa Nikon ke Sony. DSLR Canon, ini DSLR Canon, jadi klop. Duh, barusan ada anak saya, jadi saya nggak fokus ngomong ya. Oke, segitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mau mulai. Oke, stay tune terus konten Geni Nugraha, konten seputar dengan pembahasan edukasi audio dan visual untuk pemula, berbagi pengalaman bersama Geni Nugraha. Oke, jangan lupa bersyukur pada saat kita berikhtiar. Terima kasih sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur, Geni Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hop.